Pengertian litosfer. Dalam bahasa Yunani, litos berarti batuan dan sfer berarti lapisan. Lapisan bumi yang paling luar atau kulit bumi ialah kulit terluar dari planet berbatu. Terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2 plus ikat. Ditopang astenosfer dibedakan dalam responnya terhadap tegangan. Ketebalan rata-rata 30 km. Dikembangkan oleh Barrel 1914 dan Daly 1940. Terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik, gerak benua, konveksi di dalam stenosfer. Terdapat dua tipe litosfer, yaitu litosfer samudra, yang berarti kerak samudra di dasar samudra dengan kedalaman 50-100 km. Litosfer benua, kerak benua dengan kedalaman 40 hingga 200 km. Lapisan morofisik, lapisan yang membatasi antara kerak benua dengan lapisan mantel atas. Karakteristik lapisan litosfer bumi. Litosfer terdiri atas dua bagian, lapisan sial, silium dan aluminium, terdapat batuan sedimen, granit, andesit, metamorf, dan seterusnya, dengan lapisan sima, silium dan magnesium mempunyai berat jenis yang lebih besar, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Batuan perbentuk kulit bumi selalu mengalami siklus atau daur, mengalami perubahan wujud dari magma ke batuan beku, ke batuan sedimen, ke batuan malihan, dan kembali lagi ke magma. Material utama penyusun litosfer. 1. Batuan beku, terbentuk dari magma pijar yang membeku, merupakan 80% penyusun kerak bumi. 1. Batuan beku dalam magma membeku saat masih berada jauh di dalam kulit bumi. 2. Batuan beku gang magma yang membeku di lorong dapur magma dan permukaan bumi campuran kristal mineral yang besarnya tidak sama. 3. Batuan beku luar magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi seperti magma hasil letusan gunung berapi. 2. Batuan sedimen, mineral yang tidak terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Berdasarkan proses pembentukannya terdiri atas 1. Sedimen klastik, 2. Sedimen kimiawi, 3. Sedimen organik. Sedimen yang berdasarkan tenaga yang mengangkutnya, sedimen aeris atau aeolis, glasia, akuatik, dan marin. 3. Batuan malihan, terbentuk dari magma pijar yang membeku, merupakan 80% penyusun kerak bumi. 1. Kontak terbentuk karena intrusi magma yang suhunya sangat tinggi karena letaknya dekat dengan magma. Contohnya batu kapur lebih besar dari marmer. 2. Dinamo, terbentuk karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi, tenaga endogen, dan waktu yang sangat lama. Contoh gneiss, Sabak, Serpi. 3. Pneumatolitis, kontak terbentuk karena pengaruh gas-gas magma. Contoh Klarsa. Ilustrasi bentuk muka bumi. 1. Lempeng tektonik. 2. Laurensia Gondwana. 3. Apungan benua. 4. Konveksi. Dan yang terakhir, kontraksi. Tiga jenis batas lempeng. Menurut cara, lempengan tersebut bergerak relatif satu sama lain. Yang pertama, transdom. Lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transdom, sinistral dan dextral. Contohnya sesar San Andreas di California. Yang kedua, ada divergen atau konstruktif. Dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain dan memiliki contoh mid-oceanic dan zona ratakan. Yang ketiga, konvergen atau destruktif. Dua lempeng mendekati satu sama lain dan menujam sehingga membentuk zona subduksi.
7 jenis lempeng besar benua. Pertama, lempeng benua Afrika yang disertakan Afrika. Kedua, lempeng benua Antartika yang disertakan Antartika. Yang ketiga, lempeng benua Australia yang mencakup Australia hingga India. Yang keempat, lempeng benua Eurasia yang termasuk Asia dan Eropa. Yang kelima, lempeng benua Amerika Utara yang mencakup Amerika Utara dan Siberia. Yang keenam, lempeng benua Amerika Selatan yang termasuk Amerika Selatan. Yang ketujuh, lempeng Samudra Pasifik yang menyatakan Samudra Pasifik. It's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe. I'm
it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. Jenis-jenis tanah. A. Tanah abu vulkanik, tanah yang berasal dari abu vulkanik dalam bentuk batuan etusi, dan E. Telata yang telah mengalami proses pelapukan sehingga memiliki struktur seperti abu. B. Tanah padas, tanah ini terdiri dari batuan induk, batuan pejal, dan batuan beku akibat erosi tingkat lanjut sehingga pembentukan tanah hampir tidak terjadi. C. Tanah kapur, berasal dari bahan endapan batu kapur sebagai hasil literalisasi tanah tang lemah. D. Tanah pazolik, tanah ini mudah basah dan berwarna kelabu. E. Tanah aluvial, tanah yang berasal dari aluvium dan belum terstruktur. F. Tanah humus, terbentuk dari tumbuhan yang mengalami pembusukan. G. Tanah rawa atau gambut atau organosol organik yang mengalami pembusukan tidak sempurna. Perbedaan topografinya: A. Gambut omrogen, B. Gambut topogen, C. Gambut pegunungan, D. Tanah margel, E. Tanah pasir, F. Tanah orgosol. Kesuburan tanah. A. Tanah kelas 1, tanah ini bagus untuk segala pertanian. B. Tanah kelas 2, tanah ini belerang, lundut, dan sedikit pekat terhadap erol. C. Tanah kelas 3, tanah ini cocok untuk segala jenis tanaman, namun dengan tingkat kerusakan lebih besar. D. Tanah kelas 4, tanah ini masih cocok untuk semua tanaman, namun tingkat kerusakan sangat hebat. E. Tanah kelas 5, tanah ini tidak sesuai dengan tanaman semusim, namun baik jika di hutan. F. Tanah kelas 6, tanah ini tidak cocok untuk tanaman semusim karena lerengnya curam. G. Tanah kelas 7, tanah ini juga memiliki lerengnya curam. Dan yang H. Tanah kelas 8, tanah ini tidak sesuai dengan unsur pertanian. Pembagian kesuburan tanah. Pertama, A. Tanah mudah, tanah ini banyak mengandung zat makanan, udara, dan air. B. Tanah tua, tanah ini masih cukup memiliki makanan, tetap tidak sesubur tanah muda. C. Tanah mati, tanah ini terjadi akibat erosi yang terus menerus sehingga tanah tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Pengaruh bentuk muka bumi bagi kehidupan. Perbedaan iklim mempengaruhi jenis hewan, cara hidup manusia, dan tanaman yang dapat tumbuh, antara lain sebagai berikut. Iklim tropis hujan. Jenis tanamannya adalah tumbuhan heterogen. Tropis angin muson. Jenis tanamannya adalah tumbuhan hutan musim. Sedang maritim. Jenis tanamannya terdapat hutan berdaun jarum atau taiga. Tundra. Pada iklim ini, tanamannya meliputi lumut, rumput, dan semak. Subtropis basah. Jenis tanamannya meliputi pohon pendek dan berdaun kecil. Dan terakhir, subtropis kering, yang jenis tanamannya adalah tanaman berdaun tebal, berlilin, dan berongga seperti yang biasa terdapat di daerah gurun. Pemanfaatan litosfer. Yang pertama,
batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi. Yang kedua, logam, besi, dan aluminium dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar industri, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan bahan untuk membangun. Yang ketiga, logam mulia, emas, perak, dan intan dapat dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, peralatan rumah tangga, dan benda-benda kebutuhan lainnya. Yang keempat, unsur uranium dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir dan bahan peledak. Yang kelima, unsur nitrogen, fosfat, dan kalium dapat diolah menjadi pupuk untuk kegiatan pertanian. Lembaga Penyedia dan Pemanfaatan Data Geologi. 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 8 memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Selain itu, 8 juga melaksanakan penyelenggaraan bidang keantariksaan sesuai dengan aturan hukum. BIG, Badan Informasi Geospasial. BIG memiliki tugas untuk memberikan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan, hingga penggunaan informasi data geospasial. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas berfungsi sebagai pengkaji, perumus, dan pengordinasian pembangunan nasional. Badan Geologi. Badan Geologi ini menjadi sumber informasi di pusat penelitian bidang geologi. Nah, data-data geologi yang ada bisa didapatkan dari Badan Geologi. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga pemerintahan dan kementerian ini memiliki tugas seperti menginformasikan kondisi cuaca, menginformasikan kejadian gempa bumi, dan memberikan informasi tentang potensi tsunami yang kemungkinan akan terjadi. Data geologi menjadi penting bagi BMKG karena bisa dijadikan sebagai acuan adanya potensi perubahan-perubahan yang terjadi di bumi. Latihan soal bab 5. 1. Perhatikan gambar penampang struktur bumi berikut. Pada gambar di atas, lapisan litosfer ditunjukkan oleh warna. 2. Pergerakan lempeng bumi dapat menyebabkan terjadinya. 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk muka bumi yang masuk ke dalam disebut. Gejala post-vulkanik pada gunung berapi antara lain tempat A, B, dan C dapat dihubungkan dengan garis yang disebut. 6. Epicentrum gempa dari stasiun gempa Z berjarak. 7. Pembentukan batuan metamorf dipengaruhi faktor. 8. Sumber air panas dalam bentuk geyser dapat kita jumpai di daerah. 9. Tanah yang berasal dari batuan yang mengandung kuarsa yaitu. 10. Tenaga air sebagai penggerak menghasilkan endapan yang disebut sedimen.